Halo semuanya, aku Farah, konselor kamu. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Kalau dari makna, dari kata-katanya ya, itu adalah krisis ya. Krisis yang terjadi di seperempat abad kehidupan. Jadi kita bisa mungkin mengira-ngira usia yang dimaksud itu mungkin dari 19, 20 sampai biasanya 30 tahun. Tapi bisa kok di luar dari range usia itu. Jadi apa sih quarter life crisis itu? Aku lihatnya kemana ya? Ke situ ya? I don't know. Jadi apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu kayak krisis yang kita hadapi, krisis emosional yang dikarenakan adanya masa transisi nih dari remaja ke dewasa. Jadi krisis ini ditandai dengan apa? Biasanya kita itu timbul stres karena adanya kebingungan gitu. Kan kita pindah nih, udah bukan remaja lagi, tapi kita juga belum terbiasa menjadi dewasa gitu. Jadi ada kebingungan di sana, seperti kebingungan identitas, cemas akan masa depan, rasa tidak berdaya, kok jadi orang dewasa kok gak becus banget ya gitu. Terus ada tekanan-tekanan dari pilihan hidup, kayak pilihan karir, kemudian pendidikan, dan selanjutnya muncul tanggung jawab, misalnya kayak ngerasa udah harus punya penghasilan sendiri, udah harus mandiri, tapi mungkin belum sesuai dengan yang diinginkan. Jadi muncullah stres dan akhirnya menjadi krisis emosional. Nah, kalau misalnya KLC ini tidak kita rangkul di dalam hidup kita, tidak kita pahami dengan baik, apa yang dampak yang bisa terjadi? Nah, kemungkinan kita itu bisa terdorong untuk mengalami adanya gangguan kesehatan mental, misalnya seperti stres, hingga stres berat, depresi, anxiety, atau kecemasan, dan serangan panik misalnya. Dan kemudian mungkin kita akan kehilangan kebermaknaan hidup, kehilangan makna hidup, kayak bangun gitu aja, merasa tidak ada semangat lagi. Hal-hal yang dulu kita excited untuk lakukan, sekarang kok enggak semangat lagi ya gitu. Terus kesulitan untuk mengambil keputusan. Kadang juga beberapa orang itu menarik dirinya dari lingkungan, mengisolasi diri gitu ya. Kemudian bisa aja menimbulkan konflik-konflik relasi, misalnya dengan orang tua, dengan keluarga, dan teman di sekitar kita. Dan selanjutnya KLC ini juga bisa menyebabkan rendahnya kepuasan hidup kita. Oke, nah sekilas nih ya tentang bagaimana sih cara kita menghadapi dan merangkul quarter life crisis ini. Yang pertama mungkin kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus meluangkan waktu untuk refleksi gitu ya. Sebenarnya aku itu pengen apa, yang aku suka tuh apa gitu. Nah selanjutnya boleh nih kita membangun support system gitu ya. Kalau misalnya ada orang tua atau saudara itu bagus gitu, tapi kalau misalnya memang dirasa kurang tepat, kita bisa cari support system di tempat lain, misalnya dengan teman, ada komunitas yang sesuai, terlebih lagi komunitas-komunitas yang memang mendukung untuk kita menghadapi quarter life crisis, atau komunitas yang meningkatkan kesejahteraan mental kita di masa-masa seperti fase-fase seperti itu gitu ya. Nah kemudian penting ya untuk kita itu bisa membatasi penggunaan media sosial atau memfilter konten-konten yang memang konten itu bermanfaat bagi kita dan tidak men-trigger lebih jauh dampak buruk dari quarter life crisis yang sedang kita hadapi. Misalnya melihat konten-konten yang membuat kita membandingkan diri, konten-konten yang biasanya membuat kita tidak nyaman gitu di tengah-tengah quarter life crisis ini. Jadi mari kita batasi. Nah selanjutnya mari kita menerima diri kita sendiri, menerima kalau memang mungkin kita lagi sedih, kita mungkin memang lagi bingung, kita lagi krisis secara emosional, dan kita
sedang menghadapi quarter life crisis misalnya. Jadi mari kita terima itu. Nah, selanjutnya menurut saya itu penting sekali ya kita untuk membuka komunikasi dengan ahli, misalnya konselor atau psikolog, atau guru di sekitar kita, atau siapapun yang kita lihat memiliki kemampuan untuk itu. Karena apa? Karena dengan berbicara dengan mereka gitu ya, kita memiliki wawasan baru, insight baru dalam kita menghadapi quarter life crisis ini. Selanjutnya aku mau bilang kalau misalnya quarter life crisis itu normal sekali kita hadapi gitu. Kebingungan yang kita rasakan itu kita nggak sendirian kok, ada banyak orang yang ngerasain itu. Quarter life crisis itu adalah sesuatu yang bisa kita hadapi, sesuatu yang bisa kita rangkul, serta dengan adanya quarter life crisis ini kita akan berkembang lebih baik lagi untuk menjadi seseorang yang lebih bertumbuh. Bye bye.